When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di akhir daripada perkuliahan kita, pertemuan ke-16. Sejak awal dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 saya telah menyampaikan banyak materi-materi mengenai manajemen perkreditan. Nah, khusus untuk materi pertemuan ke-16 ini merupakan materi tambahan. Namun saya anggap itu bukan materi, walaupun materi tambahan, tapi dia sangat penting karena bagaimana kita mengelola kredit dalam masa krisis seperti sekarang ini. Oke? Ini saya bagi menjadi 5 pertemuan agar kawan-kawan mampu bisa memahami dengan baik. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Pandemi Corona atau COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor perbankan. Penyaluran kredit menjadi salah satu core bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya atau turunnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Nah, kondisi ini membuat perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Data berbicara, pada posisi Juli tahun 2020, penyaluran kredit menurun dari bulan sebelumnya, posisi 5,53 miliar. Namun rasio kredit bermasalah meningkat dari 3,11 menjadi 3,22%. Walaupun dana pihak ketiga naik, namun dominannya itu di dana mahal atau deposito. Sedangkan giro dan tabungan justru turun nilai outstanding. Walaupun pemerintah sudah mengambil kebijakan ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuan kredit atau BI rate, namun pihak bank masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Jadi teman-teman, COVID-19 itu bukan hanya di sektor-sektor yang lain, tapi juga berdampak kepada sektor perbankan. Nah, itu berdampak kepada core bisnisnya atau kredit, core bisnis perbankannya itu kredit. Banyak angsuran kredit yang tidak masuk. Nah, data berbicara kan seperti kawan-kawan lihat tadi bahwa rasio kreditnya itu naik, kredit bermasalah. Posisi penyaluran kredit turun, NPL-nya naik. Walaupun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga acuan, namun pihak bank masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan. COVID-19 berdampak pada seluruh lini kehidupan, tidak hanya sektor ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi melambat. Itu seperti yang saya sudah bahasakan di pertemuan-pertemuan bahwa yang itu arus ekonomi untuk dua dan 3 sektor ya. Jadi ketika salah satu saja roda gearnya itu tidak berputar, entah itu uangnya ada di bank, uangnya ada di masyarakat, rumah tangga, atau uangnya ada di perusahaan. Jika salah satu ini tidak berputar, maka tidak akan jalan itu roda perekonomian. Apalagi ditambah dengan berbagai daerah yang telah atau masih menerapkan kebijakan PSBB, sehingga bisa memicu berhentinya aktivitas ekonomi sebagai antisipasi merebaknya COVID-19. Nah, konsekuensinya apa teman-teman? Pertumbuhan ekonomi Indonesia di jangka pendek dan menengah akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Lembaga jasa keuangan terkena dampak secara langsung ketika berkaitan dengan bisnis pariwisata. Akibat corona, layanan transportasi, pengunjung hotel dan restoran berkurang karena mereka bertransaksi itu dominan dengan valuta asing. Selain itu, terhambatnya pemasukan dari pendapatan bunga dari kredit juga menurun. Hal tersebut membuat lembaga keuangan dalam hal ini perbankan mengoreksi tingkat laba dan net interest margin atau pendapatan bunga. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan dari perbankan Indonesia. Karena rendahnya pendapatan bunga dan non-bunga
serta biaya-biaya provisi yang diuji. Oke? Nah, ini infografis statistik perbankan Indonesia di posisi Juli 2020. Ini kawan-kawan bisa lihat. Bentar, saya rubah pointernya dulu. Perkembangan kredit turun kan Juli, dan NPL naik. Ini bahaya, ini sinyal bahaya teman-teman. Ketika NPL naik dan kredit turun, itu sinyal bahaya. Nah, ketika kredit turun outstanding ini adalah komposisinya. Oke? Modal kerja masih mendominasi. Kemudian investasi dan konsumsi. Oke. Kemudian perkembangan dana P3 memang naik. Tapi dominannya di dana mahal. Lihat, deposito. Dan ketika dominan di dana mahal, maka suku bunga kredit juga akan dilempar ke pasaran, nanti bakalan mahal kalau dia menggunakan dana dari deposito. Karena deposito ini suku bunganya cukup tinggi loh. Makanya itu pihak bank paling tidak suka sebenarnya menyimpan uang di deposito. Dia lebih senang main-main di giro atau tabungan. Karena spare-nya yang cukup jauh. Oke, kita lihat lagi. Perkembangan suku bunga rata-rata dana pihak ketiga ini naik lagi suku bunganya. Dan suku bunga kredit bank umum turun. Ketika sudah turun, sebenarnya logikanya kan kalau keadaan normal suku bunga turun, permintaan akan naik. Nah, ini suku bunga sudah turun, permintaan tidak naik karena masyarakat banyak keadaan ekonominya yang lagi sementara hancur. Sementara hancur. Maka bank pun selektif. Jangan sampai ketika dia memproses, banyak uang tidak kembali. Rugi siapa? Ruginya di bank juga. Oke. Nah, ini infografis untuk posisi KAR, permodalan, 23,03. Wow, rendah sekali. Biaya operasional naik 85,09. Loan to deposit ratio 88% tertahan. Net interest margin itu turun. Dan return on asset cuma 1,90 teman-teman. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. Ini adalah angka-angka kunci dari menilai kesehatan suatu bank. Oke? Infografis statistik saya olah dari statistik perbankan Indonesia yang terbit untuk posisi Juli 2020. Oke, itu adalah materi pengantar teman-teman untuk saya memasuki materi selanjutnya nanti, bagaimana dampak dan akibat daripada COVID-19 pada sektor ekonomi dan terkhusus bagi sektor perbankan. Kalau sudah lihat naik pendapatan bunga bank turun. Kemudian dana pihak ketiga naik, namun posisi di dana mahal atau di deposito. Kemudian NPL atau rasio kredit bermasalah itu meningkat. Nah, itu yang membuat bank berhati-hati. Walaupun secara stimulus ekonomi, Bank Indonesia, pemerintah telah memberikan instrumen kebijakan moneter, kebijakan ekspansif untuk menurunkan suku bunga dasar atau BI rate, namun pihak bank masih berhati-hati karena pihak bank tidak mau salah langkah. Dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa memproses nasabah secara sembarangan, harus betul-betul selektif karena nanti ya susah juga bank sendiri. Nah, nanti untuk di slide selanjutnya saya akan berikan beberapa treatment yang telah dilakukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih teman-teman, kita lanjut di materi selanjutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.